Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Widiana dengan NIM 2025010230. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester dalam bentuk video vlog guna memenuhi tugas filsafat Islam dari Bapak Ahmad Haris. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat dan filsafat Islam, dimulai dari peralihan cara berpikir manusia dari mitos ke logos hingga pemikiran tokoh-tokoh filsafat Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, serta relevansinya terhadap kesehatan mental di masa kini. Filsafat dan keingintahuan manusia. Filsafat lahir dari keingintahuan manusia terhadap realitas kehidupan. Manusia sejak awal selalu bertanya dari mana asal alam semesta, apa hakikat manusia, dan siapa Tuhan. Pada mulanya, manusia menjelaskan realitas dengan mitos, namun seiring berkembang akal, cara berpikir itu berubah menjadi logos, yaitu penjelasan yang rasional dan logis. Dalam tradisi Islam, filsafat berkembang dengan ciri khas tersendiri, yaitu menggabungkan akal dan wahyu. Akal digunakan untuk berpikir, sementara wahyu menjadi pedoman kebenaran. Logos dan mitos. Mitos adalah penjelasan yang irasional, berasal dari cerita turun-temurun dan tidak diuji secara logis. Mitos sering menjelaskan fenomena alam dengan kekuatan gaib tanpa argumentasi rasional. Sebaliknya dengan logos, merupakan penjelasan yang rasional dan sistematis. Logos menggunakan akal, logika, dan argumentasi yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peralihan dari mitos ke logos menandai lahirnya ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Menuju gerbang filsafat. Logos membuka jalan manusia untuk berpikir kritis dan reflektif. Filsafat tidak hanya mengajarkan berpikir, tetapi juga melatih manusia untuk berpikir mendalam dan sistematis. Dalam Islam, akal dipandang sebagai anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk memahami alam, mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu, berpikir filosofis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf Islam pertama. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah sebab pertama, esa dan absolut, yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Tentang jiwa, Al-Kindi berpendapat bahwa jika bersifat imaterial dan lebih mulia daripada tubuh. Sedangkan ilmu diperoleh melalui akal dan filsafat tidak bertentangan dengan agama, justru membantu manusia memahami kebenaran ilahi. Al-Farabi. Al-Farabi menyebut Tuhan sebagai wujud pertama, sumber dari seluruh eksistensi. Jiwa manusia memiliki tingkatan, dan jiwa rasional adalah tingkat tertinggi yang mampu mencapai kebahagiaan sejati. Ilmu menurut Al-Farabi bertujuan mencapai kesempurnaan manusia serta menciptakan harmoni antara filsafat dan juga agama. Ibnu Sina. Ibnu Sina menyatakan bahwa Tuhan adalah wajibul wujud, yaitu zat keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Adapun jiwa menurut Ibnu Sina adalah substansi mandiri yang dapat eksis terpisah dari tubuh. Hal ini dijelaskan melalui eksperimen terkenal, yaitu manusia terbang. Ilmu berfungsi sebagai penyempurnaan akal yang diperoleh melalui perpaduan antara akal dan intuisi. Perbandingan singkat. Secara ringkas, Al-Kindi menekankan Tuhan sebagai pertama dan ilmu rasional. Sedangkan Al-Farabi melihat Tuhan sebagai wujud pertama dengan tujuan ilmu mencapai kesempurnaan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Sina menegaskan konsep wajibul wujud serta perpaduan akal dan intuisi ilmu. Ketiganya menunjukkan bahwa filsafat Islam kaya dan sistematis. Kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Menurut Ibnu Sina, jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Gangguan mental tidak bisa dipisahkan dari kondisi fisik dan spiritual. Oleh karenanya, kesehatan mental harus ditangani dengan pendekatan holistik, meliputi keseimbangan emosi,
dan juga keseimbangan spiritual. Terapi kesehatan mental menurut Ibnu Sina. Adapun Ibnu Sina menawarkan beberapa metode terapi seperti terapi musik untuk menenangkan jiwa, konseling dan dialog, penguatan spiritual, serta pola hidup yang seimbang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Sina sangat maju untuk zamannya. Relevansi masa kini. Di era modern ini, kemampuan berpikir rasional sangat penting untuk menyaring informasi. Selain itu, kesehatan mental menjadi isu global dan pemikiran Ibnu Sina terbukti masih relevan dalam dunia psikologi dan juga dunia kesehatan pada saat ini. Sebagai penutup, filsafat mengajarkan bahwa manusia untuk berpikir bijak dan mendalam dalam Islam. Akal dan iman bukanlah lawan, melainkan saling melengkapi. Dengan filsafat, manusia diarahkan menuju kehidupan yang sehat secara akal, jiwa, dan juga spiritual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guna memenuhi tugas filsafat Islam. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Val, pergi.